Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini masih di topik yang sama, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar video saya ya. Untuk yang baru bergabung ya, mohon untuk dilihat dulu video-video saya sebelumnya supaya nanti apa yang akan ditanyakan tidak berulang-ulang ya. Walaupun nggak apa-apa diulang-ulang, saya juga ngulang-ulang nggak apa-apa, cuma alangkah baiknya ditonton dulu supaya nanti ketika apa yang mau ditanyakan itu minimal yang belum ada di video-video saya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Pertama adalah pertanyaan dari Asrul ya, menanyakan, Kak, bagaimana mengatasi perut kembung dan kaki yang terasa kebas? Kadang hilang, kadang datang lagi, hidung mampet. Sudah banyak obat tapi tak ada perubahan. Solusinya, Kak? Nah, ini untuk siapa ya? Untuk Asrul ya. Kembung ya. Kembung begah ya. Kembung begah terus hidung mampet tapi tidak flu. Itu sudah umum menurut saya ya, untuk orang dengan gangguan asam lambung ya. Mungkin tidak semuanya ya, tapi kebanyakan juga seperti itu teman-teman. Kebanyakan mengeluhkan sensasi itu ya. Saya pun seperti itu dulu gitu ya. Hidung itu kalau sore atau nggak sore saja sih teman-teman, pagi juga ya kadang. Apalagi kalau kena hawa dingin ya. Kena hawa dingin itu hidung selalu mampet ya, satu gitu ya, satu mampet, kadang di kiri kadang di kanan itu mampet, tapi itu tidak pilek teman-teman, tidak pilek. Nah, saya kasih minum obat pilek pun ya sebelum saya periksa ke dokter gitu ya, saya kasih obat flu gitu ya yang beli di warung-warung itu juga sama, memang nggak sembuh gitu ya teman-teman, nggak sembuh ya. Dibarengi dengan perut yang sering kembung gitu ya, sering kembung, kadang datang kadang enggak gitu ya. Itu saya juga mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya kembali lagi gitu ya, karena kita sedang dalam gangguan asam lambung ya, itu memang sering atau umum terjadi seperti itu, umum timbul sensasi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi nanti seiring dengan membaiknya kondisi lambung kita ya, terutama gangguan asam lambungnya ini ya sudah berkurang gitu ya, udah berkurang ya, jarang naik gitu ya, jarang naik asam lambungnya ya. Nanti hidung itu ini mulai membaik gitu teman-teman ya. Cuma ya memang kadang timbul lagi ya teman-teman, kadang timbul lagi gitu, apalagi pada saat ini di hawa yang dingin ya, terutama kalau habis masuk di ruangan yang AC terus keluar lagi, itu nanti baru terasa gitu, mulai mampet ya. Itu teman-teman, seperti itu yang saya rasakan ya. Jadi untuk obat juga memang saya waktu itu minum obat yang untuk hidung mampet itu ya, tapi ya nggak sembuh teman-teman, nggak tahu kenapa gitu ya. Itu membaiknya itu ya seiring berjalannya waktu gitu ya, membaik sendiri, walaupun kadang timbul lagi. Paling saya waktu itu ya pakai inhaler ya gitu ya, yang disedot gitu, itu agak plong sedikit, ada plong. Nanti kalau sudah agak plong itu kadang kita nggak sengaja itu gitu, itu nanti keluar kayak lendirnya itu seperti kayak jelly gitu, kayak jelly bening gitu ya. Maaf agak jorok ya mungkin ya, tapi ya saya bicara apa adanya gitu. Nanti setelah kayak ada plong gitu kadang suka kalau begini itu kayak keluar lendir, tapi yang sudah kayak udah mengental gitu ya, kayak jelly gitu, bening kayak gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu. Dan untuk perut kembung ya sama, saya juga mengalami hal tersebut ya. Cuma ya gitu, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Dan ini itu sudah umum ya, untuk orang dengan gangguan asam lambung itu memang kadang sering kembung, ada yang enggak gitu ya, ada yang kembung. Kalau saya sendiri itu sering kembung dan begah gitu ya. Jadi kadang kalau lagi kembung itu juga saya inget-inget tadi habis makan apa gitu ya,
kok tiba-tiba kembung gitu teman-teman. Makanya kalau makan saya akali makannya itu kan sedikit tapi sering, terus minumnya itu sedikit dulu gitu teman-teman, yang berbarengan dengan makannya gitu. Saya praktekannya seperti itu. Jadi pada saat makan saya minumnya sedikit dulu gitu ya, sedikit dulu. Nanti setelah makan sudah ada berapa 15 menit atau setengah jam itu saya baru minum yang agak banyak gitu. Jadi nunggu turun dulu gitu ya teman-teman ya. Itu saya ya waktu itu ya, saya akalin gimana caranya gitu ya. Memang sih masih kembung tapi ya lama-lama enggak gitu ya, jadi makanya saya atur sedikit tapi sering gitu teman-teman ya. Jadi mengurangi kembungnya itu ya teman-teman. Tapi setelah saya mencoba ikutin arahan untuk memperbaiki pola makannya gitu ya, pola makannya itu ya alhamdulillah semakin kesini itu semakin membaik ya, kembungnya ya sudah nggak kerasa. Ya memang kadang timbul gitu ya, lawang kita itu waktu waktu kita itu belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini aja kan dulu juga sering kembung. Coba inget-inget teman-teman, kalau mungkin habis makan apa ya, yang makan yang bersantan atau terus makan apa juga sering kembung juga kan ya, iya kan, pasti iya dulu juga gitu. Cuma kalau sekarang karena kita sedang mengalami gangguan asam lambung GERD, bahkan mungkin ada anxiety-nya ya, jadi ketika muncul sensasi-sensasi sedikit seperti kembung, begah itu ya kita itu merasa khawatir gitu ya, itu wajar, saya juga mengalami hal itu ya. Tapi sekali lagi untuk sensasi-sensasi yang seperti kembung, begah, terus hidung kadang mampet tapi enggak flu gitu, saya juga mengalaminya teman-teman. Dan itu seiring berjalannya waktu semakin membaiknya kondisi lambung kita ya, lambung saya gitu, dengan gangguan asam lambungnya itu semakin membaik, itu sensasi-sensasi itu lama-lama mulai hilang ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini dari Ahmad Fauzi ya. BAB mencret enggak? Maaf ya, agak jorok ya, nggak apa-apa, saya bacakan aja ya. Untuk BAB ya, untuk diare itu saya dulu itu mengalami pada saat sensasinya masih parah ya, mungkin kondisi asam lambung saya juga tinggi gitu ya, jadi itu diare ya, cuma ya nggak terus-terusan gitu ya. Jadi kadang nggak tahu, saya pahami gitu setelah makan ini makan itu kok diare, itu saya juga susah memahaminya, habis makan apa kok saya diare gitu ya. Tapi itu dulu itu sering gitu ya. Jadi ketika mau BAB sudah kepikiran lagi gitu, waduh ini mencret apa enggak ya gitu. Jadi segala sesuatunya itu selalu dipikirkan, padahal dulunya waktu kita sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety ya, diare itu suatu hal yang biasa. Dulu saya juga gitu ya, kok diare ya gitu ya. Ya paling itu minum rebusan daun jambu ya, daun jambu biji itu sudah mampet. Nah, pada saat saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, itu pada saat BAB mencret pun saya itu kepikiran gitu, aduh kok kayak gini ya, jangan-jangan di lambung saya bermasalah ini itu dan sebagainya. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya, kadar asam lambung kita mulai membaik gitu ya, BAB ya seperti biasa lagi ya teman-teman ya. Kemungkinan kan asupan ini asupan seratnya gitu ya, itu kurang gitu ya, atau apa itu ya, bahasa medisnya saya nggak paham lah. Intinya mungkin kita itu makannya itu makan terlalu banyak, makan yang lembek-lembek terus, atau yang makanan yang berminyak dan bersantan gitu ya, jadinya mungkin itu menimbulkan reaksi dan BAB-nya itu jadi mencret gitu ya. Itu saya memang mengalaminya ya, cuma ya waktu itu juga nggak lama sih ya teman-teman, nggak lama, terus ya sembuh sendiri gitu. Jadi ketika datang lagi pada suatu saat gitu ya, setelah nggak diare gitu ya, terus diare lagi gitu ya, ya sudah mulai biasa lah ya, mikirnya saya wajar aja lah, wajar orang saya lagi terkena gangguan asam lambung ya, tiba-tiba BAB-nya mencret ya udahlah, nggak usah banyak terlalu dipikirkan gitu. Nanti biasanya 1-2 hari juga biasa lagi gitu ya. Paling saya itu minum itu waktu itu ya
minum rebusan daun jambu gitu ya, tapi ya cuma sedikit sih teman-teman, cuma sedikit gitu. Karena juga waktu itu saya sebenarnya takut juga gitu ya minum rebusan daun jambu, takutnya berpengaruh ke lambung atau gimana gitu kan. Tapi ya perbaiki makanannya aja coba gitu ya, jangan hindari dulu yang pedas, santan, terus yang berminyak-minyak ya, mungkin bisa membantu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ini dari siapa lagi nih? Dari mana ini? Belum. Waduh, banyak sekali. Cuma pertanyaannya yang sebenarnya sudah sering saya bahas ya, teman-teman ya. Ini masih bawah lagi nih. Ya, pertanyaannya hampir sama semua ya. Hampir sama semua. Ini masih dari Virgiawan Azril, masih sering kesemutan, mata blur, lemes, masih dikit, deg-degan juga, ditambah sekarang punggung nyeri, setiap pergelangan pada nyeri, kapan Mbuh Marine? Nah, oke teman-teman ya, penting sekali ini ya, ini dari Virgiawan Azril ya, sampai bilang Mbuh Marine, atau bahasa Indonesianya itu nggak tahu kapan sembuhnya gitu ya. Nah, intinya nggak usah patah semangat ya, tetap semangat ya. Nanti juga terbiasa dengan sensasi-sensasi, nanti lama-lama berkurang, terus hilang timbul ya, mulai jarang, nanti juga lama-lama itu akan membaik, sensasi-sensasi itu akan hilang teman-teman ya. Nggak usah ini ya, biasa saja lah gitu, biasa dalam artian bukan ini ya, bukan nggak peduli gitu, tapi ya memang ini yang perlu kita hadapi gitu menurut saya. Jadinya ya mau gimana lagi gitu ya, memang harus dihadapi gitu ya. Kuncinya ya memang kita itu juga harus sabar gitu ya. Kalau memang kita nggak sabar ya kita berlatih untuk sabar menghadapi proses penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya teman-teman. Oke teman-teman ya, apalagi? Apalagi? Ada lagi apa enggak ya? Jadi ini yang kesemutan ya, kesemutan, mata blur, lemes masih dikit gitu ya. Untuk kesemutan gitu, sering kesemutan gitu ya, saya juga merasakan sering kesemutan, tapi ya kalau kita sering bawa bawa aktivitas ya, sedikit-sedikit kita bawa aktivitas ya, mereda gitu ya, kesemutannya itu mereda gitu. Karena kesemutan itu kan biasanya kan ada peredaran darah yang nggak lancar ya, coba dibawa gerak gitu ya, mungkin bisa membantu ya. Terus untuk yang deg-degan ya, masih deg-degan ya, ditambah sakit punggung gitu. Deg-degan ya, sebenarnya manusia itu wajar ya kalau deg-degan, cuma kalau deg-degan terus ya itu perlu diperiksakan ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah merasa terganggu sekali dengan deg-degannya, yang mungkin deg-degan terus gitu ya, saya sarankan untuk diperiksakan dulu gitu ya. Cuma kalau misalkan tiba-tiba deg-degan gitu ya, terus nanti hilang lagi ya, itu menurut saya ya masih wajar ya, saya pun seperti itu gitu. Orang yang sehat saja, yang tanpa gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, itu juga kalau kaget atau kalau cemas atau kalau panik itu juga sering deg-degan ya. Terus untuk punggung ya, untuk punggung nyeri. Nah, ini untuk punggung nyeri ini banyak sekali ya yang menanyakan punggung masih nyeri ya. Ya, saya kembali lagi ya. Kalau memang nyerinya itu sudah sudah mengganggu ya, benar-benar mengganggu pikiran kita gitu ya, merasa nggak tenang, nggak apa, itu ya coba periksakan lah. Nanti kalau dokter sudah bilang ya ini karena asam lambung, nah itu berarti memang itu sensasi dari asam lambung gitu ya. Biasa seperti itu, kadang muncul nyeri punggung, kadang dada sesek, kadang hidung mampet, kadang perut begah, terus kadang tiba-tiba lemes, kadang tiba-tiba itu kayak
apa namanya, badan itu meriang, kadang-kadang itu kita itu panik gitu ya. Itu sensasi-sensasi dari asam lambung itu ya seperti itu gitu ya. Kadang itu kebas gitu, tangannya itu kebas, kadang itu saya yang pernah saya rasakan juga seperti itu, kebas, serasa kayak tebel gitu ya. Mungkin itu juga efek panik juga ya. Tapi itu hal yang umum untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, sensasinya seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang merasakannya itu terus-terusan gitu ya, saya sarankan untuk cek dulu ke dokter supaya diperiksa gitu ya. Karena kalau untuk nyeri di bagian punggung dan dada itu kalau belum diperiksakan itu kan pasti kepikirannya itu macam-macam. Jadi saya sarankan kalau itu sudah mengganggu, periksa dulu ya teman-teman. Oke. Untuk sekarang mungkin cukup dulu ya. Saya banyak jawab pertanyaan cuma tiga orang tadi ya kalau nggak salah ya, gitu ya. Jadi untuk teman-teman ini nanti boleh tulis dulu ya kalau mau tanya ya, nanti insya Allah saya jawab dengan video-video seperti ini. Jadi untuk saya menjawab pertanyaan lewat WhatsApp gitu ya, lewat WA ya, saya belum siap karena memang takutnya malah terbengkalai ya. Ada yang WhatsApp nanti saya tidak langsung membalasnya karena saya juga posisinya kan setiap harinya itu kerja ya gitu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya ada di kolom komentar ya, nanti setelah saya kerja terus ada waktu luang kayak gitu kan, itu nanti pertanyaan saya kumpulkan yang sering ditanyakan dan udah saya jawab, mungkin saya lewati dulu. Nah itu saya biasanya menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang terbaru yang jarang ditanyakan gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham ya, jangan salah paham. Dan terus tetap saya doakan teman-teman itu segera membaik dan sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.